Al-Aqsa adalah kiblat perjuangan umat sepanjang zaman. Dr. Muslih Abdul Karim mengutip dari perkataan ulama muslimin mengatakan bahwa Palestina adalah Ummul Ma'arib yang maknanya induk peperangan. Mengapa? Lihatlah sejarah Palestina sepanjang zaman. Kita akan menemukan bahwa Palestina selalu menjadi latar pertempuran banyak kekuatan dan banyak negara. Setiap pemimpin besar ingin menjadikannya markas besar untuk menaklukkan daerah lainnya. Dan Baitul Maqdis bagi muslimin adalah tanah perjuangan dan jihad. Tahukah kamu bahwa Al-Isra yang menyebutkan Masjid Al-Aqsa dan hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan sholat di Masjid Al-Aqsa telah dipahami oleh umat Islam setelah Al-Aqsa dibebaskan dari cengkraman Romawi. Pembebasan Al-Aqsa terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Banyak sekali persamaan antara Patung Makkah dan Patung Baitul Maqdis. Di antaranya Al-Aqsa dibebaskan oleh pemimpin tertinggi kaum muslimin sebagaimana Makkah juga dibebaskan oleh pemimpin tertinggi kaum muslimin. Makkah dan Al-Aqsa sama-sama dibebaskan tanpa pertumpahan darah dan dilakukan dengan cara yang damai. Pun baik ketika Patuh Makkah dan Patuh Baitul Maqdis, Bilal bin Rabah mengumandangkan azannya. Subhanallah. Jauh-jauh hari umat Islam telah percaya bahwa Al-Aqsa akan berada dalam pelukan Islam. Sebab sebagaimana Dr. Muhammad Imaroh berkata, karena yang paling berhak atas Al-Aqsa adalah mereka yang menyembah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mewasiatkan pada kita sekalian. Demikian pesan Syekh Ikrimah Sabri, Imam Besar Masjid Al-Aqsa, untuk bersiap siaga menjaga Palestina sebagaimana Rasulullah memberi kita informasi akan datangnya suatu zaman ketika umat ini akan berperang melawan Yahudi. Dan beliau telah memberitahu kita bahwa kemenangan akan berada di tangan umat Islam pada akhirnya. Inilah pula hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang sekelompok umatnya yang akan tetap kokoh dan berada di garis depan perjuangan membela Palestina. Tatkala beliau SAW sebagaimana diuraikan Abu Umamah Al-Bahili bersabda, akan selalu ada sekelompok kecil dari umatku yang kokoh membela kebenaran. Mereka menaklukkan musuh-musuh mereka. Tipu daya musuh takkan melenakan dan melengahkan mereka sampai datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pembebasan Al-Aqsa telah jauh-jauh hari dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan itulah yang membuat umat Islam sangat bersemangat untuk membuka gerbang Al-Aqsa dan mengisinya dengan keadilan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah mereka? Di Baitul Maqdis, jawab Rasulullah SAW, dan di sekitar Baitul Maqdis. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Al-Quran surat 30 ayat ke-60. Bismillah. Semoga Allah membimbing setiap langkah sehingga apapun yang kita lakukan menjadi berkah dan apapun yang kita usahakan berbuah indah. Fakir kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairi fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Al-Qasas ayat 23-24. Itulah doa Nabi Musa saat tak punya apa-apa. Lalu Allah sediakan baginya pekerjaan, memudahkannya menikah dan memuliakannya dengan kenabian. Merasa fakir pada Allah itu kaya. Tempat ternyaman seorang istri adalah bersama suami dan anaknya di rumahnya sendiri. Walau sempit, kecil, tidak mewah sekalipun tidak masalah, yang penting membuat hati nyaman dan bahagia. Rasulullah SAW bersabda, bacalah 100 kali sebelum fajar, maka dunia akan memohon kepada Allah agar engkau miliki mengejarmu tanpa engkau mengejarnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali.
Energi negatif dan energi positif. Energi positif yaitu murah hati, mendukung kebaikan, rajin, proaktif, tidak egois, peduli, kreatif, inspiratif, sukacita, berani, setia, bahagia, totalitas, sabar, bersyukur, semangat, lemah lembut, percaya, kasih, jujur, memaafkan, dan murah hati. Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur pada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia. Jika ibadah adalah jasad dan ikhlas adalah roh, maka jelas ibadah tanpa ikhlas itu tak ada gunanya. Nanti yang pernah sejauh Isya dan subuh akan sedekat maghrib dan Isya. Terima kasih untuk diriku yang sudah acuh terhadap apapun gunjingan orang terhadapku. Terima kasih untuk diriku yang senantiasa fokus dalam berdoa dan berusaha untuk kebahagiaan kedua orang tua, tanpa peduli apa kata mereka. Pentingnya hati yang selamat. Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah berkata, perjalanan dunia bisa ditempuh dengan telapak kaki, sedangkan perjalanan akhirat ditempuh dengan hati. Sifatus Safwah 493. Doaku pagi ini, ya Rob, sehatkanlah orang yang kusayang, orang yang di sekelilingku, lancarkanlah semua urusanku, berkahkanlah saat melangkah, halalkanlah saat ku mencari rezekimu, hapuskanlah dosa-dosaku, tutupilah aib dan jaga rahasiaku. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita selalu memikirkan apa yang belum ada tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Ustadz Musyafa Ad-Darini. Kenapa kita disuruh istighfar 3 kali setiap selesai sholat? Kita dianjurkan membaca pada sholat bacaan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu membaca Allahumma anta salam wa minkas salam wa tabarak ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim nomor 591. Apa alasannya? Silakan baca penjelasan pada caption. Saat perempuan lebih memilih diam dan menutup diri, itu merupakan tanda kalau sedang terjadi masalah, hatinya sakit dan terluka. Ia memiliki untuk tidak berbicara karena tidak ingin memperpanjang perdebatan. Langkah seperti ini merupakan pertahanan terakhir dari seorang perempuan selain air mata yang akan mencari kita. Terkadang kita harus berlari jauh untuk kita tahu siapa yang akan mengejar kita. Terkadang kita harus berjalan ke belakang untuk kita tahu siapa yang masih berjalan di samping kita. Terkadang kita harus menangis untuk kita tahu siapa yang menumpangkan bahu mereka. Dan terkadang kita juga harus akur bahwa tiada sesiapa untuk semua itu pada kita kecuali Dia. Kalian mabok, kalian ngopi, otak kalian goblok, otak kami penuh imajinasi. Kita sering berasa kekurangan waktu tetapi selalu menyia-nyiakannya dalam kehidupan. Banyak manusia yang tertipu, merasa waktu yang diberikan tak pernah cukup tetapi sering menyia-nyiakan waktu luangnya.
Saat perempuan lebih memilih diam dan menutup diri, itu merupakan tanda kalau sedang terjadi masalah, hatinya sakit dan terluka. Ia memilih untuk tidak berbicara karena tidak ingin memperpanjang perdebatan. Langkah seperti ini merupakan pertahanan terakhir dari seorang perempuan selain air mata.